Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 Januari 2021 akan kita adakan simulasi seminar proposal. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fenitri Aprilia, NIM 180141435 dari kelas 5B Program Studi PGSD. Nah, di sini saya akan simulasi sempro yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Picture dalam Pembelajaran IPA, materi sifat bahan dan kegunaannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini tindakan kelas pada siswa kelas 4 SD Negeri 8 Sungai Liat. Adapun pokok bahasanya, bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Yang pertama, bab pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Identifikasi masalah. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Manfaat penelitian. Dalam proses kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari berbagai strategi, metode, bahkan sumber belajar maupun media yang digunakan guru agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, serta mengena dengan apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Kalau kita melihat istilah belajar mengajar, ada dua proses atau kegiatan, yaitu proses atau kegiatan belajar. Kedua, proses tersebut tak terpisahkan satu sama lain. Lalu proses belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, identifikasi masalahnya yang pertama, siswa kurang tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran IPA. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa terlihat dari banyaknya siswa belum mencapai KKM. Yang ketiga, rumusan masalah, bagaimana pengaruh penggunaan media picture dalam pembelajaran IPA, materi sifat bahan dan kegunaannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 4 SD Negeri 8 Sungai Liat. Tujuannya juga sama, bagaimanakah pengaruh penggunaan media picture dalam pembelajaran IPA, materi sifat bahan dan kegunaannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 4 SD Negeri 8 Sungai Liat. Lalu apa manfaat penelitiannya? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi satu siswa agar memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam belajar IPA menggunakan media gambar. Kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu untuk guru dapat dijadikan alternatif pemilihan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu memberikan informasi tentang media yang sesuai dengan materi sifat bahan dan kegunaannya. Kegunaannya juga untuk sekolah dapat dijadikan sarana baru guna untuk meningkatkan kualitas sekolah maupun pendidik pada mata pelajaran IPA. Nah, untuk peneliti, ini bisa sebagai bekal peneliti untuk menjadi guru yang kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Lalu penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan. Lalu bab kedua, kajian teori. Yang pertama, hakikat media pembelajaran. 1. Pengertian media. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media merupakan suatu alat yang digunakan untuk memudahkan proses penyampaian informasi kepada suatu objek sehingga informasi yang bersifat abstrak dan sukar dijelaskan dengan sebuah ucapan atau kata-kata dapat diperjelas dengan menghadirkan alat tersebut. Macam-macam media. Banyaknya media memberikan banyak pilihan kepada para guru untuk menggunakan dalam proses pembelajaran. Tersedianya berbagai macam pilihan media yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu tersedianya media yang paling canggih. Dengan mengikuti perkembangan teknologi
hingga media yang paling sederhana. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, kaset recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan pendengaran. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide atau bingkai foto, gambar atau lukisan. Lalu ada media audiovisual. Media audiovisual ini adalah media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena memiliki kedua jenis media yang pertama dan kedua. Lalu, hakikat gambar. Media gambar merupakan salah satu dari berbagai media visual berdimensi. Dua penggunaannya tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Selain itu, bahan media gambar cukup mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah. Cara pembuatannya mudah dan cara menggunakan media gambar juga tidak begitu sulit. Lalu yang kedua, penggunaan media gambar pembelajaran IPA. Syarat dan ketentuan dalam penggunaan media menurut Arif S. Sardiman ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, autentik. Gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti ketika orang melihat benda yang sebenarnya. Lalu yang kedua, sederhana. Komposisi gambar yang digunakan hendaknya cukup jelas, menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar. Lalu ukuran relatif, gambar atau foto dapat membesarkan atau memperkecil objek. Yang keempat, gambar atau foto sebaiknya mengandung objek dalam keadaan diam tetapi memperlihatkan aktivitas tertentu. Lalu yang kelima, gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang baik, sehingga media yang baik gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, hakikat hasil belajar. Pengertian hasil belajar, menurut Kamus Bahasa Indonesia, hasil adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha atau pendapatan atau perolehan. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis hasil belajar. Hasil belajar mengacu pada segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, keterampilan intelektual, yaitu kemampuan yang menuntut siswa untuk melakukan kegiatan kognitif yang unik. Artinya siswa harus mampu memecahkan suatu permasalahan dengan menerapkan informasi yang belum pernah dipelajari. Yang ketiga, strategi kognitif. Strategi ini mengacu pada kemampuan mengontrol proses internal yang dilakukan oleh individu dalam memilih dan memodifikasi cara berkonsentrasi, belajar, mengingat, dan berpikir. Lalu apa saja faktor-faktor hasil belajar? Yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap atau kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Untuk faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, lingkungan atau masyarakat, dan keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang keempat, hakikat pembelajaran IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam dari segi istilah dapat diartikan sebagai ilmu yang berisi pengetahuan alam. Ilmu artinya pengetahuan yang benar, yaitu bersifat rasional dan objektif. Pengetahuan alam adalah pengetahuan yang berisi tentang alam semesta dan segala isinya. Lalu pembelajaran IPA di SD.
Menurut Polo dan Martin, Srini M. Iskandar 197, IPA untuk anak-anak didefinisikan mengamati apa yang terjadi, mencoba memahami apa yang diamati, menggunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi, dan menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah ramalan tersebut benar. Jadi IPA berguna untuk menuntun anak berpikir secara ilmiah dari kejadian-kejadian alam yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini dari penelitian Tara Oviani yang berjudul Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar Negeri 56 Kota Bengkulu. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa dapat disimpulkan proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi alat peredaran darah dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 56 Kota Bengkulu. Hal ini terlihat dari tingkatan presentase ketuntasan dan hasil aktivitas siswa mengalami peningkatan setiap siklus. Yang kedua, penelitian ini dari penelitian Munasir Mutaropah dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 siklus, dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 3 Sidomulyo Sekampung. Simpulan tersebut didukung oleh beberapa fakta hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan media gambar memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan persentase ketuntasan belajar siswa yang meningkat. Sebelum diterapkannya media gambar hanya terdapat 4 siswa saja yang lulus KKM dari 24 siswa. Lalu kerangka berpikir berdasarkan permasalahan. Dalam penelitian ini, dalam kegiatan pembelajaran terkadang siswa sulit untuk memahami materi, maka diperlukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya dengan penerapan media pembelajaran. Adapun media yang dimaksud adalah media gambar dengan harapan agar seluruh siswa termotivasi, berminat, serta mampu memahami materi, sifat, bahan, dan kegunaannya. Nah, hipotesis penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis kelompok yang diajarkan dengan menggunakan media gambar memiliki minat belajar IPA lebih tinggi daripada kelompok yang diajarkan menggunakan metode ceramah. HA, media gambar memiliki minat belajar IPA lebih tinggi daripada metode ceramah. H0, media gambar memiliki minat belajar IPA tidak lebih tinggi daripada metode ceramah. Yang ketiga, metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu variabel penelitian. Variabel penelitian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 8 Sungai Liat. Lokasi SD ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam setiap kali pertemuan. Lalu populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 8 Sungai Liat yang berjumlah 40 siswa. Terdiri dari dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, sampel.
Sampel dalam penelitian ini akan menggunakan siswa kelas 4 SD Negeri 8 Sungai Liat, terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kelompok eksperimen yaitu kelas 4A yang berjumlah 20, sedangkan kelompok kontrol yaitu kelas 4B yang berjumlah 20 siswa. Dengan demikian, jumlah siswa keseluruhan dijadikan sampel sebanyak 40 siswa. Lalu teknik pengumpulan data yang pertama, saat observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi kegiatan belajar mengajar. Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang terlibat langsung mengamati tentang kondisi dan aktivitas dalam penggunaan media gambar guna mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 8 Sungai Liat. Lalu, tes. Teknik yang digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil pada mata pelajaran IPA yang dilakukan setiap siswa, setiap siklusnya berupa tes, prestasi atau ajak tes. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi observasi dan tes. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah catatan-catatan dan tulisan yang berisi tentang jumlah siswa, guru atau karyawan, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SD Negeri 8 Sungai Liat. Kemudian pengujian instrumen, pengujian validitas instrumen. Menurut Sugiono, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Lalu pengujian instrumen, pengujian validitas instrumen. Menurut Sugiono, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Uji instrumen dalam penelitian ini akan dilakukan dengan berkonsultasi kepada para ahli melalui tahapan validasi ahli, materi, dan ahli bahasa. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.